bicara tentang zuk, rasa, waduh luar biasa itu. Iya, seperti itulah. Jadi udah dapat ya hukumnya, kita sudah tahu. Ya dalil ma'rifat tadi, ya itulah salah satunya awaluddin ma'rifatullah. Kemudian kalau kita cari lagi ayat-ayat berkaitan dengan itu, ya surah Al-Isra ayat 72 itu. Mangkana haji a'ma wal akhiratu a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta, tidak mengenal Allah di dunia, maka dia pun butalah nanti di akhirat. Dia tak mengenal Allah dan dia adalah orang yang amat tersesat. Makanya saya sering bilang, terutama sama orang yang kita kenal gitu, kalau bisa sebelum kita ini berpulang yang sesungguhnya, kenali dululah Allah. Ya itu yang kita harapkan, Pak. Kenapa begitu? Dipastikan, kan itu ayat Al-Quran yang cerita. Wa adallu sabila, kau orang tersesat. Saya sering bikin analoginya kan begitu. Mana mungkin surat yang kita kirim tanpa alamat yang jelas sampai? Tidak mungkin. Artinya alamat kita beribadah itu kemana? Ya kan? Maka ini hal yang pokok. Ya, Indonesia saja Pancasila berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa kok. Penciptanya itu dulu kan banyak ulama. Seperti itu. Maka dalam untuk tercapainya jemaah dimuliakan oleh Allah, ma'rifat tadi itu adalah bisa kita membedakan mana yang muhaddas, mana yang qadim, mana yang kekal, mana yang tidak kekal. Maka rumusnya adalah hukum perbedaan. Garis bawahi kira-kira membedakan itu. Nah, makanya ada sifat wajib bagi Allah, ada yang sifat mustahil. Ya, tolong diingat ini, sifat wajib itu wajib bagi Allah, mustahil bagi hamba. Kan gitu ya. Nah, coba inilah dalil nanti kalau mengatakan kita ini nggak ada. Ya. Nah, saya ulangi lagi, sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi hamba. Yang wajib bagi hamba, mustahil bagi Allah. Dengan kita sondingkan, ya, kita letakkan 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. Terlihat jelaslah kalau kita ini adalah tiada. Yuk kita lihat, ya, sederhana saja. Wajib bagi Allah itu ada, ya, mustahil tiada. Saya ulangi lagi, mundur saya sedikit ke belakang. Sifat wajib bagi Allah tadi itu mustahil bagi hamba. Yang mustahil bagi Allah ini wajib bagi kita. Yang mustahil tadi itu wajib bagi kita. Paham ya? Yang wajib itu milik Allah, yang mustahil itu milik kita, hamba. Contohnya, Allah ada, mustahil dia tiada. Kita wajib ada? Sifat kita tiada. Nah, ini kan sudah bisa kita tekankan di kedalaman batin kita. Oh, aku tak ada, kan gitu. Yang ada ini siapa? Kan kira-kira begitu. Dibangkitkan dia gitu. Satu. Maka itu dia hukumnya untuk bermakrifat itu melalui teori kaji ini. Ya.
apa namanya, hukum berlawanan. Saya bilang rumusnya, Allah sedia, iya kan? Kalau hamba ini apa namanya? Pakai permulaan kan? Kita dari tak ada menjadi ada. Kalau Allah dia pakai kalimat apa? Allah sedia. Dia ada, bukan ada yang mengadakan. Kan begitu. Nah, kemudian lagi Allah kekal, makhluk apa jadinya? Binasa. Nah, jadi kita ambil lagi contoh yang lain. Allah itu berbeda dengan yang bahar, tak ada miripnya. Kalau kita ini kan ada mirip kan? Iya. Ya bapak lah cari aku mirip siapa gitu, tapi cari yang artis lah. Allah itu berdiri sendiri, kalau kita kan berdiri dengan makhluk. Artinya kalau Allah itu tak membutuhkan siapapun. Sama dengan kita mau sholat, mau tidak sholat, kita nggak naik gaji Tuhan, nggak sholat kita nggak turun martabatnya gitu loh. Iya kan? Jadi kalau kita apa? Bergantung kepada makhluk. Maka kalau bahasa kerennya, kita ini adalah zon politikum. Apa itu? Makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Iya kan? Nggak bisa hidup sendiri gitu. Sedangkan kajian ngurus sendiri gitu. Ya kita lihat lagi, Allah berdiri apa? Allah itu esa, makhluk itu berbilang. Maka kesimpulannya kalau kawan-kawan rajin mau lihat buku sifat 20, ini wajib, ini mustahil. Ya mustahil itulah kita. Maka terlihat betullah di situ bahwa kita ini tiada. Ya, sehingga yang ada ini adalah nyata Allah. Jadi apa namanya, apa nama ini yang nomor 6 ini ada namanya perbedaan yang paling tinggi, yang klimaks itu. Kita ini masih merasa diri ada, masih merasa kuasa, dan seterusnya. Ini syirik hukumnya. Nah, ini kita pertegaslah. Jadi ngeri juga ini gitu loh. Allah ada, aku ada, itu kan syirik tuh. Allah kuasa, aku kuasa. Malah ada dibumbui orang lagi, Allah ada, aku ada. Cuma kan adanya beda, kata dia gitu. Pada kalimat begitu pun dalam kajian tauhid itu tak boleh, gitu dia. Tak boleh. Ya. Jadi sehingga dalam perjalanan spiritual, perjalanan batin kita itu, ya harus bagaimana menjadi esa. Yang tidak boleh ada Allah, ada kita disatukan, itu ittihad, tidak boleh. Kita pakai teori wahdatul wujud, satu wujud, bukan banyak wujud. Ya, saya masih kembali galau kalau misalnya ya kita merasa kita sholat, ya Allah, bukan pahala yang kita dapat, syirik. Nah, coba kita buka pikiran dan hati kita selapang-lapangnya. Bagaimana kalau keluarga kita masih duduk di makam yang seperti itu beribadah? Mohon maaf Pak, bagaimana istri dan anak-anak kita?
Cuma kan kalau saya suruh bawa bapak bawa istri mengaji kan susah juga. Takut pula atau bawaan istri orang. Iya kan, pinjam dari. Karena kawan-kawan bawa ngaji, iya kan. Makanya tadi pagi saya baru tahu apa rencana kawan-kawan. Rupanya mau punggahan, mau beli kambing kata Pak Rais. Aku nggak tahu, gue bilang. Ya kan, kebetulan kawan-kawan kemarin minggu yang lalu cerita ini kan pas aku pulang ngambil apa aku terlupa. Memang ada sih ku dengar kalau nggak usah ditetapkan gitu, tapi arahnya kemana aku belum tahu. Tadi pagi saya baru tahu. Ya kan, tapi kalau itu niat baik sih nggak apa-apa. Nanti Pak Kameraman ini kita suruh minta sama bosnya duit banyak-banyak untuk punggahan. Sekalian ngecek pondok, bilang nanti Pak Jopis. Mudah-mudahan di besok-besok dengar ini video kita ini kan ya mau dia gitu. Nah jadi itu ya. Jadi perbedaan yang paling tinggi yang harus diwaspadai. Ya kalau kita masih duduk Allah ada, aku ada. Aku kuasa, Allah kuasa, aku kuasa. Allah jangan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Mutu qablaan mutu. Ya, atau ada hadis yang lain sebelum itu adalah apa katanya? Wuzudika zambun la qiyasalahu. Wujudika zambun, kalau kau merasa ada. Ini hadis loh. Kalau kau merasa kau ada, itu adalah dosa yang amat besar. Tidak boleh. Jadi tidak boleh ada dua rasa, apalagi tiga. Ya nano-nano di batinnya. Inilah yang mau kita dalamin terus. Maka secara keilmuan, cara ilmu maksud saya, kita harus bisa seperti apa yang dikatakan Rasulullah, khurija angka, kau tinggalkan dirimu, keakuan tadi itu yang sudah terbangun mungkin 50, 40 dan seterusnya, ya seperti itu. Sehingga kawan-kawan, kita berani mengambil kesimpulan sesudah kita selama ini membahas mengenal Allah melalui sifatnya, ya melalui sifat 7, melalui ruh, melalui napas, kita sudah berani mengambil kesimpulan, aku tak ada, yang ada di kau, selesai. Jadi jangan lagi ada tawar-menawar, ini masalah etikot. Iya kan, iyalah aku ada, dia ada. Jangan, ini kita di bulan Rajab Sya'ban ini, kita udah mulai harus mempersiapkan diri. Iya kan, cuma kan aku masih berduka juga Pak ya. Berduka yang kumaksudkan tuh begini, di manalah kita menciptakan tarawih itu dengan santai gitu loh. Apalagi kita ustadz-ustadz ini menjadi imam persatuan, imam tarawih. Iya kan, nanti awak baca Fatihah dari ya seperti baca biasa maghriban gitu, iya kan. Gimana kira-kira Pak Junaidi, pulang nggak orang itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita main rasa, iya kan. Ilmu itu harus bisa jadi rasa, rasa itu bisa jadi sikap. Kira-kira jemaah pulang nggak itu? Kalau gitu model awak imam tarawih. Jadi apa yang didapat di situ? 30 hari kita tarawih itu segala macam. Saya betul-betul apa? Gimana ya? Aduh, kalau dibikin kayak gitu nanti agak ya tajwid lah kira-kira begitu. Yang betul-betul merasakan nikmatnya gitu di dalam kedalaman diri itu bersama Allah, itu kira-kira begitu bahasanya, kata kalimatnya bersama.
Jangan pula kawan-kawan, itu pun syirik juga bahasanya. Jangan juga terlalu begitu. Khawatir saya Pak, minggu depan ditandai orang kita. Begitu salat tarawih tengok orang jadwal, Ustadz ini setiap malam minggu kita cari masjid yang lain, pergi dia ke masjid lain. Kebetulan aku pula imam di sana. Si Ustadz di sana orangnya di sana, dia di sini dia, kata orang. Salah lagi. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu perbedaan yang paling tinggi itu. Hati-hati wujudika zambun. Ya, merasa kau ada, udahlah putuskan di dalam, tapi jangan disampaikan ke orang, gitu loh. Cuma kalau kita melihat lagi, ini untuk lebih dalam sedikit bahasanya. Ini tadi memang saya turunkan, kalaupun dianggap kaji ini nurun, tapi menurut saya diangkat akarnya, karena kemarin saya lihat ada jemaah yang baru gitu, ya, tapi malam ini nggak datang. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah. Saya ingin mengatakan begini, ketika roh itu dimasukkan ke jasad, pertanyaan yang harus kita renungkan, Allah sebagai tamu di jasad atau Allah jadi pemilik? Ini harus bisa kita pastikan gitu loh. Satu, ketika roh itu masuk ke dalam, kita hidup ini berimam kepada siapa? Kalau begitu yang bawa kereta itu siapa? Kira-kira bisa nggak hidup kita ini tersesat? Kalau kita beriktikad, ya kemanapun aku pergi ini, ya kan, yang membuat aku begini nih dia, gitu loh kira-kira. Tapi jangan dialihkan cerita saya ini kepada kalau bermaksiat dia membawa gitu, jangan ke situ dulu. Di mana ketakutan kita hidup lagi? Kalau kita melihat diri ini, diri yang di dalam itu, dia bukan tamu tapi dia pemilik. Bahkan apakah ketika kita sholat itu, dia itulah yang imam. Jasad ini makmum. Coba kita renungkan itu. Insya Allah itu mengikis rasa-rasa kekhawatiran yang ada di dalam diri. Kadang-kadang kan kita ini mau loh, itu datang sakit, takut mati gitu loh. Manusiawi sih itu teorinya. Cuma kadang-kadang ketakutan itu berlebihan. Iya kan? Nah, salah satu penyebabnya itu ketumpulan spiritual. Tapi kalau sudah kita melihat, ya yang menentukan hidup mati itu bukan kita kan. Kalau misalnya pula kita menentukan hidup mati itu kita, ya aku tak mau mati lah. Ya kan, biar lama kita di sini kan. Cuma karena persepsi kita mati itu mengerikan, makanya kita takut mati. Ya sebenarnya bukan matinya yang ditakutkan, ceritanya itu, cerita kematian. Datang malaikat katanya kan, kalau guru SD kan gitu dulu kita. Tahu kan nangkir itu, dipukulnya begini sampai ke ke lapisan ke-7 kan, dicungkilnya lagi balik kan. Awak jadi menghayal awak jadinya. Berarti kayak King Kong itu malaikat besarnya kan, kira-kira begitu kan. Nah itulah dongeng. Ya kan, sampai sekarang masih teringat ada begitu. Jadi sekali lagi coba rasakan ketika jasad ini mati, dimasukkan roh itu. Itulah diri sejati kita. Itulah Nur Muhammad itu. Itulah yang terpancar menjadi sifat yang 7 di diri kita ini. Maka bukan mata yang melihat, hakikatnya adalah roh. Tapi setelah dia jadi basor, ya, dia tidak disebut lagi roh. Kan begitu. Nah jadi jangan ya, apa kata Nabi, Kib ya Muhammad anna rabbuka yusalli. Dia engkau ya Muhammad, kata Tuhan, bukan kau yang sholat itu, akulah yang sholat itu.
Kapan itu bisa terjadi? Ketika kita tadi bisa fokus memahami. Kalau kita nggak ada yang ada ini, Allah, 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 kira-kira begitu. Maka penderitaan hiduplah memang yang kita alami. Kenapa? Karena kita merasa yang hidup ini kita, gitu. Maka menderita hidup kita. Iya kan? Betapa susahnya hari ini kata orang cari makan. Ya, pajak naik. Perasaan dia punya harta, ikut-ikut unjuk rasa. Yang punya harta santai. Iya kan? Kalau hidup ini kita akui ini hidup kita, di samping kita syirik, ya, problema hidup banyak. Kenapa? Kalau kau ada, aku nggak ada, kata Tuhan. Kan cukup jelas itu. Zahiru Rabbi batinul abdi, aku nyata di diri kau itu, di batin kau. Maksudnya yang ditiupkan tadi. Ya, jadi kalau mengaca sekarang ke depan, jangan hanya melihat diri yang ini. Tapi juga ngaca itu, lihat ke dalam. Tapi jangan di depan kaca. Nah. Siapa diri yang di dalam yang ditiupkan itu? Itu aku itu, kata Allah. Nah, dudukkanlah itu. Jadi kita sembahyang itu fokus di situ, gitu loh. Beribadah tuh seperti itu, fokus di situ. Kita kadang kan fokus kita keluar. Perlu dipahami jemaah dimuliakan oleh Allah, kegiatan ibadah apapun itu adalah keaktifan rohania. Ya. Cuma bukan berarti sholat itu gerakan nggak perlu gitu loh. Tapi jadilah syariat yang berhakikat gitu ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya orang yang ma'rifatlah terlepas dari syirik, dari syirik jali maupun syirik khafi. Orang yang tidak bermakrifat, maka dia tenggelam di dalam kemusyrikan. Maka oleh karenanya dari apa yang kita ketahui itu terus dijalankan. Saya sering katakan begini, ilmu itu dari pikiran. Bagaimana dari pengetahuan dari pikiran itu masukkan ke hati menjadi rasa. Jadi rasa dan bisa kita rasakan. Maka insya Allah itulah nanti yang melahirkan kebaikan-kebaikan. Nah, jadi ya bisalah kita ambil sebuah kesimpulan bahwa bermakrifat itu wajib untuk kita jalankan di dalam kehidupan, di dalam beribadah, kapan, bila, dan di mana saja. Bermakrifat itu terus dilakukan. Jangan mohon maaf waktu ngaji gini bermakrifat. Jangan. Yuk kita terus bisa merasakan. Kalau saya gunakan bahasa syariatnya, yuk kita merasakan hidup serta Allah. Yang sesungguhnya kehidupan ini hidup dia ini. Sekali lagi saya katakan, kudrat ini kudrat dia, iradat dia, ilmu dia, hidup dia, pendengaran, penglihatan. Nah cuma kan itu, coba kita lihat. Kemarin udah saya sampaikan juga itu. Berhentilah kita, ya, baik dalam bentuk tanpa cerita, tanpa kalimat, tanpa huruf. Jangan lagi kita berpandangan yang melihat ini mata. Kita kan masih terikat dengan itu kan, yang melihat ini adalah mata. Kayak anak TK dulu kita dalam hal ini. Kalau mengaji kan yang melihat ini siapa? Basar siapa ini? Tapi kita kan nggak berani kata melihat ini Allah gitu. Berani. Di luar jangan, di dalam itulah yang harus kita latih. Terus dilatih. Berkalam ini
Nah begitu dia, yang mendengar ini. Dan itu terus kita lakukan, beriadoh kita, supaya dia itu kencang gitu loh. Jadi akhirnya kalau sudah kita tiada, maka yang ada adalah Allah. Maka sekali lagi, orang yang ma'rifatlah yang bisa sampai kepada Allah. Ya, kalaupun ada kata pepatah mengatakan habis arang besi binasa, ya ini bisa kita arahkan kepada orang-orang yang tidak ada keinginannya untuk mendalami kajian dan mengamalkan itu. Tapi kita sendiri pun jangan kita banyak tahu, hanya sekedar pengetahuan. Setiap apa yang kita ketahui itu larikan ke rasa. Kalau dikonkretkan dari pikiran, masukkan ke hati. Ini harus bisa, jemaah dimuliakan Allah, harus bisa kita rasakan. Ya, maka saya tetap mengingatkan ke diri saya dan kepada kita semua. Begitu kita bangun, sadar. Kan itu ya prosesnya, tidur, bangun. Kalau bangun belum sadar itu. Begitu bangun sadar, maka rasakan, mengajilah kita di situ. Ini hayat Kau ya Allah. Kira-kira ngabsen lah. Artinya apa? Membangkitkan ma'rifat itu, dibangun tidur. Ini udah saya ulang ini. Kalau berdasarkan hadis kan kita cukup berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Bagus. Kalau sekedar doa tidak bermarifat, tidak dipahami, ya kan, saya pernah bilang kan, kalau ada orang sakit kepala dikasih dia bodrek, itu bodrek tidak dia makan, hanya dia sebut-sebut saja bodrek, 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 ya kan, maka sakit kepalanya nggak hilang. Bodrek itu dimakan. Artinya apa? Kajian itu, ma'rifat yang kita kaji ini ditelan gitu loh, supaya jadi bergizi gitu. Nggak ada jemaah dimuliakan oleh Allah, ya, akhir kalam kita malam hari ini, maksud saya dari ujung diskusi kita ini, tidak ada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menemani kita, ya, baik di dunia ini, ya, hanya nyata Allah. Maka teruslah merasakan itu, tumbuh suburkanlah itu, gitu dia, dipupuklah itu, ya, sehingga dia menghasilkan nampak akhlak kita itu. Ya. Saya pikir itu taklim kita pada malam hari ini sebagai materi untuk kita dalami lewat diskusi. Ya, jangan bersedih lagi, jangan kita susah-susah kali, ya kan. Nah, silakanlah minum berotawali, ya, mudah-mudahan itu jadi obat. Yang manis belum tentu obat. Mudah-mudahan Allah memberi kita paham, dan setelah paham, jadikan paham itu rasa. Ya, jadi rasa, bertindaklah seperti itu, maka melahirkan akhlak yang baik. Lebih kurang mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nauzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.